Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qori Abdiansyah, SPD, guru PAI di SDIT Nur Fatahillah, Buaran Serpong, Tangerang Selatan. Sekaligus mahasiswa PPG Darajat D3 di LP3 UIN Syarif Hidayatullah Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 4250011543. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober 2025, saya akan melaksanakan praktik uji kinerja pada kelas 2 dengan tema ketentuan sholat fardu. Demikian, silakan disaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang kompak, yang semangat. Apa kabar anak-anakku pada pagi hari ini? Alhamdulillah. Oke, Nur Fatahillah. Apa kalian pada pagi hari ini sudah sarapan semuanya? Sudah sarapan semuanya. Ada yang pada hari ini sedang kurang enak badan? Enggak ya? Oh, kamu kenapa? Kenapa? Oh, Diva lagi UKS, lagi kurang enak badan. Kamu juga lagi tidak. Apakah kalian sudah siap untuk mengikuti pelajaran hari ini? Siap ya? Oke, pelajaran hari ini adalah tentang apa nak? Tentang sholat fardu, ya, tentang sholat fardu. Terus juga nanti kita akan belajar tentang azan dan iqamah. Nah, sebelum kita masuki materi, Ustaz mau berdoa dulu nih, ya. Kita berdoa dulu, semoga pelajaran hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ketua kelasnya siapa nak? Oke, sini Resman, bantu Ustaz untuk memimpin doa. Sini maju Resman. Oke, ayo Resman, sini Resman. Oke, ayo nak, Ini dulu, ayo. Bersih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, lapangkanlah mudahkanlah bagiku urusanku, lepaskanlah ikatan dari lidahku, agar mereka mengerti ucapanku. Amin ya rabbal. Oke, terus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron. Oke, silakan. Nah, sekarang Ustaz mau mengabsen terlebih dahulu. Nah, Abid Eleno hadir. Oke. Ardani Ataris hadir. Arsyad hadir. Khaled Abizar hadir. Waduh, Abid Oraisyah hadir. Respan, wah, 12. Ryuzaki El Habasi, mana Ryuzaki?
Oh, ada oke. Salma kaidah Hania. Hadiro. Oke, berarti ada 1, 2, 3 anak yang hari ini tidak masuk, yang satu lagi di UKS. Oke, alhamdulillah. Oke nah, sudah Ustadz absen. Sekarang Ustadz mau kita menyanyikan lagu kebangsaan. Siapa yang hafal lagu Garuda Pancasila? Oke, Ustadz mau semuanya bernyanyi mengikuti semuanya ya. Oke, Ustadz mau sambil memutarkan video Garuda Pancasila. Oke ya. Berdiri tak boleh berdiri tak? Ayo berdiri. Boleh. Pancasila, aku dapat Papion bahwa untukmu Pancasila dasar ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, cukup cuma 1 lagu saja. Silakan duduk kembali nak. Duduk kembali. Sudah pada hafal yang udah pada sekarang ya? Sudah. Oke, nah sekarang Ustaz mau, sebelum kita memasuki pelajaran materi hari ini tentang sholat fardu, Ustaz mau kita kesepakatan kelas dulu ya. Yang pertama, kalian harus fokus dan mengikuti materi yang Ustaz akan sampaikan ya. Dan juga nanti ketika kalian mau ke toilet, wajib harus izin ke Ustaz ya. Izin dulu ke Ustaz. Kalian kalau mau ke toilet harus izin dulu dan tidak boleh tidak tertib, harus tertib ya, baik perilakunya, baik akhlaknya, dan juga tidak ngobrol sama temennya ketika Ustaz mau memberikan materi. Baik tuh, siap mengikuti kesepakatan? Siap ya, oke. Oke, sebelum itu Ustaz mau cek kerapihan dulu. Apakah kalian sudah memakai kaos kaki semuanya? Sudah, oke. Apakah kalian sudah memasukkan bajunya? Sudah, oke. Alhamdulillah. Yang alisanya tolong kerudungannya tidak iya, tidak terlihat rambutnya. Oke, dicek dulu yang alisanya, jangan sampai kelihatan rambutnya, karena alisa itu rambutnya adalah aurat bagi nanti kalau misalkan alidanya melihat. Oke, semuanya sudah memakai kaos kaki ya, sudah siap. Oke, terus pastikan sampah tidak ada. Sudah tadi siapa yang piket? Oke, sudah piket ya nak? Oke, semuanya tidak ada sampah. Oke, bagus nak, masih ada sampah tuh. Buang nak, sampahnya di bawah kamu nak, kertas. Nah, silakan dibuang ke tempat sampah. Oke, ada lagi? Oke, silakan. Yang masih ada sampah di kolong kursinya, di kolong mejanya, tolong dibuang. Oke, kita pastikan tas kita itu bersih dari sampah ya, biar tidak mudah terkena penyakit. Oke, sudah. Nah, Ustadz mau kita sebelum memasuki pelajaran, Ustadz mau kalian kita senam dulu ya. Senam mana ya senamnya? Nah, ini dia nih. Berdiri boleh ya, speaking dulu kita. Senam dulu. Oke, siap? Boleh di depan, boleh di kursinya, boleh di atas kursinya. Oke. Mengikuti ya semuanya ya. Oke. Wow, pada depan semuanya. Oke, boleh. Boleh ikut semuanya, ikuti semuanya ya. Nah, siapa yang tahu nih ini lagunya nih? Yang biasa kamu lagu nyanyiin nih. Nah.
Oke, tepuk tangan semuanya. Alhamdulillah. Oke, sekarang mau kembali ke tempatnya duduknya masing-masing. Nah, sekarang kita akan bersiap-siap untuk ke materi yang akan Ustaz sampaikan. Nanti Ustaz akan bukakan slide. Oke, sebelum Ustaz mau ke materi yang akan kita mulai bab 4 nih, bab 4 tentang sholat fardu, azan dan iqamah. Ustaz mau mengulang materi yang sebelumnya yang ada di bab 3. Materinya apa nih bab 3 nah? Ada yang masih ingat? Materi yang sebelumnya itu kita belajar tentang apa? Yuk. Siapa yang tahu? Sabar, betul. Sabar dan ikhlas. Apa sih sabar itu? Sabar itu apa sih? Menahan diri. Menahan diri dari musibah dan cobaan ya. Menahan diri dari cobaan dan musibah. Oke. Kalau ikhlas, siapa yang tahu arti dari ikhlas itu apa? Tulus hati atau bersih hati. Ikhlas tidak mengharapkan kalau kita sedang menolong teman atau orang lain yang sedang kesusahan. Ya, yang akan membahas itu hanya Allah yang memberi pahala itu Allah. Jadi kita tidak usah mengharapkan imbalannya Allah yang memberikan. Oke. Sekarang kita memasuki materi yaitu tentang sholat fardu. Nah, sholat fardu. Siapa yang tahu mengapa sih kita disuruh sholat sama Allah? Yo, siapa yang tahu? Supaya mendapat pahala, kata besok. Mendapat ilmu, mendapat surga dari Allah, mendapat berkah. Ayo, ada lagi nggak? Karena jawabannya adalah karena setiap muslim itu diwajibkan untuk sholat. Kalau tidak sholat, apa akibatnya? Mendapat atau mendapatkan dosa. Dosa nanti bisa masuk neraka. Kalau kita mengerjakan sholat, nanti kita akan diberikan pahala. Siapa yang memberikan pahala? Allah. Oke, itu ya. Jadi sholat fardu itu adalah sholat yang diwajibkan untuk umat muslim. Gitu. Nah, ada berapa sholat fardu itu? Ada berapa? Ada 5 waktu kata kalian sebutkan. Berapa? Zuhur, asar, maghrib, isya. Ada 5 waktu setiap harinya. Apakah kalian sudah mengerjakan sholat 5 waktu? Sudah. Atau jarang-jarang? Atau ada yang Ustaz, aku cuma baru 2 waktu saja. Ada yang seperti itu? Wah, jangan. Ustaz, aku kan belum seperti Ustaz dan Ustazah. Belum sama kayak ayah sama bunda.
Aku kan masih anak-anak, tetap saja karena sholat itu buat membiasakan kita untuk melaksanakan sholat. Bisa. Sekarang coba cek. Nah, ini amati gambar berikut. Ini ada orang sedang sholat, ya, sedang sujud, ya, sedang sujud, ya. Jam 12. Jangan bandingin 3 sholat apa? Subuh. Oh, tahajud, ya. Kalau tahajud itu maksudnya sholat fardu atau sholat sunnah? Sholat sunnah, pintar. Kalau sholat duha? Sunnah. Oke, kita belajar tentang sholat fardu ya, bukan sholat sunnah. Oke, nah, sekarang kita akan bahas ketentuan sholat fardu. Apa saja sih ketentuan sholat fardu? Oke. Nah, sholat fardu. Oke, coba dibaca. Ustaz mau yang membaca Zaidan. Zaidan, sholat fardu adalah Oke, sholat fardu adalah sholat yang wajib dikerjakan dan akan mendapatkan pahala. Nah, pahala tuh. Sholat fardu terdiri dari 5 waktu yang tadi kita sudah sebutkan ya, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Nah, ada waktu-waktu tertentu ya. Jangan kamu melaksanakan sholat subuh itu pada waktu zuhur. Sholat zuhur kamu kerjakan di waktu asar, itu tidak bisa, tidak sah. Ada waktu-waktunya. Nah, lanjut. Syarat sah sholat. Nah, syarat sah sholat ada berapa? Ada 3. Yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, balik itu bukan balik ke rumah ya. Balik itu sudah dewasa. Sudah, kalau yang laki-lakinya sudah mimpi basah biasanya bilang gitu kan. Kalau yang perempuannya sudah menstruasi ya, sudah menstruasi nanti biasanya nanti. Nah, itu nggak apa-apa, kita nggak ngomong jorok ya, kita ngomong ilmu ya, biar kalian tahu. Oke ya. Dan yang ketiga, berakal sehat. Nah, kalau amalnya tidak sehat atau misalkan ODGJ, orang gila, orang stres, itu tidak wajib untuk sholat. Dia dasar sholat, walaupun sholatnya banyak sampai 50 rakaat, tapi dia tidak sah sholatnya karena dia akalnya tidak sehat. Iya, atau gila. Oke, lanjut ya. Jadi ada 3 ya. Syarat sahnya sholat harus beragama Islam. Kalau orang Kristen sholat tidak sah. Dapat pahala nggak sah? Tidak dapat pahala. Orang tidak sah, tidak sah. Orang Cina tidak sah juga. Karena syarat sholat itu kita harus wajib masuk Islam atau beragama Islam. Dia harus syahadat dulu. Kalau mau sholat dia harus syahadat dulu, harus masuk Islam dulu. Kalau orang Cinanya ya bisa. Kalau orang Cinanya Islam bisa. Dia masuk Islam bisa. Kan saya bilang harus masuk Islam dulu baru dia sah sholatnya. Oke ya. Oke, lanjut. Nah, sekarang ada juga kata sholat itu adalah syarat sah sholat. Oke, lanjut. Yang ketiga itu menutup aurat. Ya, jangan sholat itu tidak menutup aurat ya. Yang laki-laki itu auratnya dari mana sampai mana? Lutut. Ayo, dari pusat sampai lutut. Yang Anissa? Dari kepala. Semuanya dari ujung kepala sampai ujung kaki, kecuali apa yang bisa terlihat di telapak tangan sama muka. Itu yang kelima, sudah masuk waktu sholat. Nah, tadi ya yang saya bilang ya, misalkan sholat subuh, yaitu dikerjakan pada waktu subuh gitu. Yang terakhir, melakukan rukun sholat. Nah, rukun sholat ini penting nih. Kalau rukunnya itu tertinggal atau kalian lupa, wajib untuk mengulang sholatnya. Nih nanti ya, nanti kita akan bahas tentang rukun sholat. Oke, next. Lanjut lagi ya. Rukun sholat. Baik.
Oke, nah sekarang rukun sholat. Oke, yang pertama, rukun sholat yang pertama apa nah? Baca sama, rukun sholat yang pertama apa? Berdiri tegak bagi yang mampu. Ustaz, kalau yang misalkan ayah aku atau kakek aku sakit, bagaimana Ustaz sholatnya misalkan tidak bisa berdiri? Nah, sekarang rukun sholat. Oke, yang pertama, rukun sholat yang pertama apa nah? Baca sama, rukun sholat yang pertama apa? Berdiri tegak bagi yang mampu. Ustaz, kalau yang misalkan ayah aku atau kakek aku sakit, bagaimana Ustaz sholatnya misalkan tidak bisa berdiri tegak seperti ini? Bisa duduk, bisa di kursi, betul. Ustaz nggak bisa juga duduk, bisa sembari tiduran, bisa. Asal menghadap kiblat, menghadap kiblat, ya. Terus yang kedua, coba dibaca Eleno. Yang kedua apa Eleno? Niat untuk sholat. Oke, yang ketiga coba dibaca Ken. Takbiratul ihram. Selanjutnya adalah membaca salam. Salam yang pertama, salam yang pertama itu harus diucapkan. Yang menghadap ke kanan atau ke kiri kan? Menghadap ke kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, nggak usah pakai wabarakatuh. Tidak usah kalau sholat fardu. Oke, next. Selanjutnya itu adalah tata cara. Nah, ini berdiri, takbiratul ihram, membaca doa intitan. Nah, ini tata cara kita sholat fardu. Ya, ada ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, tasyahud awal, tasyahud akhir. Ini salam pertama menengok ke arah kanan dan hukumnya wajib hukumnya wajib. Ya, oke, lanjut. Hal-hal yang membatalkan sholat. Nah, hal-hal yang membatalkan sholat. Yang pertama, coba dibaca. Oke, Gina. Mengubah niat. Aku mau sholat zuhur, Allahu Akbar. Niatnya sholat subuh. Niatnya sholat apa lagi beda? Asal nggak bisa seperti itu. Nah, terus terkena najis itu batal. Apa aja? Kucing lagi. Cicak segala macam yang najis pokoknya. Berhadas kecil dan berhadas besar tidak dicekokin lagi kemaluannya, ya. Terus berkata dengan sengaja. Berkata dengan sengaja. Batuk yang disengaja, ngobrol itu membatalkan sholat. Terbuka auratnya. Yang arijal pakainya kolor. Gak bisa. Yang Anissa kepalanya nggak pakai kerudungan, itu nggak bisa ya. Terus bergerak yang bukan gerakan sholat. Bergerak yang bukan gerakan sholat. Misalkan kamu Allahu Akbar, kamu misalkan nari-nari gini-gini apa segala macam, itu batal sholatnya karena itu bukan gerakan sholat. Ya, kenapa? Garuk-garuk bisa, garuk-garuk boleh gak? Kalau garuk-garuknya itu benar-benar gatel banget gitu kan, tak boleh, cuman tidak sampai lebih dari 3 kali berturut-turut ya. Yang dibilang 3 kali itu berturut-turut. Misalkan, gatel, terus garuk-garuk lagi gini terus, itu batal sholatnya. Atau begini, kebanyakan orang yang batal sholat itu seperti ini kan? Dari pas ruku. Nah, lihat ya, Eleno, oke, lihat ya. Dari begini, Sami Allahu liman hamidah. Nah, tangannya gerak nih. Dari gini. Tangannya diayun-ayun sampai geraknya 3 kali lebih malah. Harusnya kalau habis dari ruku, Sami Allahu liman hamidah. Nah, tangannya kamu letakkan di sini, di samping ini bisa. Ya, supaya tangannya tidak bergerak sampai lebih dari 3 kali. Itu membatalkan sholat. Banyak seperti itu yang Ustaz lihat. Oke. Terus membelakangi kiblat. Ini kiblatnya sendiri kamu belakangi sholatnya seperti ini. Nggak bisa. Oke. Makan dan minum ketika sholat. Ketika sholat ya, kalau sebelum sholat tidak apa-apa. Ustaz, yang batal.
Ustaz, si Antares batal. Kenapa? Ya habis wudu makan. Makan apa? Makan ciki. Terus kenapa? Batal, karena habis wudu. Nggak batal. Yang batal itu kamu kalau lagi sholat makan. Kalau lagi sholat Allahu Akbar. Ada ciki nih nyangkut nih. Enak nih. Itu nggak boleh. Atau ada nasi nyangkut. Kamu punya. Kebetulan itu batal. Ya, nggak boleh itu batal. Tapi kalau sebelum sholat kamu makan, kamu minum, nggak batal. Ya, banyak tuh di kelas 4, Ustaz, batal nggak Ustaz? Kalau misalkan aku habis wudhu, terus aku minum, aku wudhu lagi saja, nggak wudhu lagi lah. Ya. Oh, sholat pas habis sholatnya betul. Boleh nggak sih Yusin? Tidak boleh, harus berwudu lagi karena itu adalah apa? Terkena masih berhadas ya, kentut. Ya, harus berwudu dulu baru sholat kembali. Oke, terus keluar dari salam atau keluar dari Islam, murtad. Itu nggak boleh. Murtad. Nauzubillah min dari jangan sampai ya. Oke, karena Ustaz mau kita mempraktikkan masing-masing kelompok itu sholat berjamaah ya, berjamaah, tapi cuma hanya 2 rakaat saja. Nanti kalian Ustaz kasih pakai karpet ya, karpetnya nih, biar tidak kotor, pakai karpet. Oke, nah, aduh maaf ya mas ya. Ya, ceritanya sejadah, ya betul, ceritanya sejadah. Ya, oke. Nanti kalian mempraktikkan bersama kelompok 1. Nanti yang menilai kelompok 2 ya. Seperti itu. Oke, sekarang silakan kelompok 1 untuk ikut semuanya di sini. Arijal dan Anisanya. Coba kalian niat sholat zuhur. Ayo sama-sama. Oke, nah lihat ya, teman kelompok yang lain semuanya melihat semuanya ya. Nah. Oke, lihat semuanya. Oke. Nanti dinilai sama teman sekelompoknya. Oke. Nah, saya kasih penilaiannya kelompok ya, Nah, ini kalian nilai kelompok 1 semuanya. Oke. Dari kelompok 1, oke? Oke ya. Siap ya? Kamu lihat bacaan teman kamu. Oke, nah, coba. Oke, bagaimana bacaan teman-teman yang ada di sini? Oke, silakan duduk semuanya yang kelompok 1. Oke. Nah, sekarang kalian kelompok yang tadi sudah mempraktikkan, tolong kalian centang ya bacaannya sama gerakannya semuanya. Oke, nanti yang sudah kasih ke Ustaz KPD-nya sini. Selanjutnya Ustaz akan mempraktik. Oke, duduk kita masing-masing. Oke, Ustaz akan memberikan LKPD. Kalian langsung isi ya. Silakan diambil. Apa? Oke, langsung dikerjakan ya. Yang sudah dapat langsung dikerjakan. Ditulis nama dan kelasnya. Oke, waktunya tidak lama. Waktunya hanya 3 menit. Oke, sekarang duduk kembali. Alhamdulillah kita sudah mengerjakan LKPD-nya. Oke, tadi kita sudah belajar apa saja? Nah, tadi kita sudah belajar apa saja? Agama Islam, iya betul. Materi tentang apa tadi? Salat fardu. Oke, salat fardu itu ada berapa? 5. Ada 5. Jumlah salat fardu itu berapa? Jumlahnya ada 5. Ada berapa rakaat? 17 rakaat. Oke. Ada syarat sah salat. Ada berapa syarat sah salat? Ada 3. Yang pertama, syarat sah salat harus beragama Islam. Terus menutup aurat. Terus apa lagi?
Sudah balik. Oke. Terus hal-hal yang membatalkan sholat, Eleno. Yang membatalkan sholat apa saja coba? Terkena najis. Hadas kecil dan hadas besar. Membuka aurat. Keluar dari Islam. Apalagi Jovan? Mengubah niat, betul. Jovan, sholat zuhur berapa rakaat? Zuhur 4 rakaat. El Habasi, sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Kita oke. Alhamdulillah kita sudah sama-sama belajar materi tentang sholat fardu. Oke, bagaimana perasaan kalian ketika sudah mengerti? Senang ya? Oke. Siapa yang sudah mengerti tentang sholat 5 waktu? Angkat tangannya. Oke, bagus. Oke. Bagaimana perasaan kalian? Happy ya? Oke, happy, senang. Alhamdulillah. Oke, nah kita tutup pelajaran kita pada hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanallahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.